Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ndak bisa. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah gabung di hari ini. Jadi sepanjang 8 kali pertemuan, termasuk hari ini, saya mengucapkan terima kasih terhadap kerjasama teman-teman untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Kemudian rekan-rekan yang belum buka kamera, silakan dibuka kameranya. Ini saya coba cek ya. Selo Alfariski, kemudian Siti Koima, Yanuar Hamdi ya. Jadi biar bisa komunikasi dua arah dan saya minta waktunya sekitar setengah jam ke depan. Nah, mungkin di pertemuan 1 sampai 8 ada banyak hal yang mungkin kita bicarakan dan saya juga alhamdulillah bisa sedikit membuat acara dan mengundang teman-teman rekan-rekan dari engineer Telkomsel, kemudian juga dari tim sales Telkomsel ya, mungkin yang sedikit memberikan insight kepada rekan-rekan terkait bagaimana digital marketing itu bekerja, dan ini tentunya bisa membantu dan membuka insight cakrawala rekan-rekan semua anggota kelas digital marketing agar bisa menjawab pertanyaan ya bagaimana peranan digital marketing di industri saat ini seperti itu. Oke. Kemudian saya juga minta maaf ya setiap pertemuan itu selalu memberikan tugas karena saya pengen ya seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, saya pengen mendorong rekan-rekan itu untuk selalu aktif, kreatif dan belajar mandiri ya, karena mungkin kalau saya selaku dosen praktisi hanya membantu memancing, mendorong rekan-rekan untuk bisa membuka, oh ternyata di digital marketing ini seperti ini, kemudian ternyata peluangnya seperti ini, saya harus belajar desain, saya harus belajar sertifikasi untuk mendapatkan digital marketing dan lain sebagainya, sehingga teman-teman bisa membuka peluang-peluang lain ya. Jadi dosen saat ini sebagai pendidik ya, sebagai membuka gerbang pintu ya buat teman-teman bisa mengeksplor. Nah, ketika teman-teman tertarik untuk mendalam ini karena rekan-rekan semua di sini adalah mahasiswa yang memang pelajari digital marketing, rekan-rekan bisa mengeksplor lebih dalam seperti apa perkembangannya nanti cyber security, kemudian penggunaan Facebook advertising seperti apa. Kemudian kemarin saya belum sempat juga ini ya mendiskusikan atau sharing terkait bagaimana menggunakan Meta Ads ya, baik itu di Facebook, WhatsApp Business ataupun di Instagram yang terintegrasi satu sama lain sehingga kita bisa mengoptimalkan iklan kita, baik itu rekan-rekan ketika rekan-rekan menjadi pebisnis, pengusaha ya. Saya kemarin ada rekan kita yang ibunya punya usaha pempek ya, mau mengiklankan menggunakan di media sosial ya, ataupun rekan-rekan ketika bekerja misalnya di tim pemasaran ataupun penjualan bisa menggunakan media sosial untuk menjual, karena saat ini bisa dikatakan orang yang mengiklan di media elektronik seperti televisi ataupun di koran ataupun di baliho semakin berkurang, mereka lebih mengalihkan ke digital karena secara budget lebih kecil, lebih efisien, lebih terukur. Jadi kita bisa melihat berapa engagement iklan kita, berapa yang melihat iklan kita, kemudian yang mengklik iklan kita, kemudian impact ke sales seperti apa, dan itu juga sangat penting bagi seorang pemasar, tim marketers ya, bagaimana kita bisa melihat peluang-peluang yang ada melalui internet. Kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa jumlah penduduk Indonesia lebih dari 275 juta penduduk, dengan jumlah tersebut juga penggunanya juga hampir 67% itu pengguna media sosial, yang tentunya angkanya sangat banyak. Kita bisa melihat ini sebagai peluang untuk rekan-rekan untuk bisa menjadi ya peluang nanti ke depannya, mau menjadi pebisnis, mau menjadi karyawan di bagian marketing ya, teman-teman bisa menggunakan digital. Teman-teman bisa meng-hire atau bisa melatih kemampuannya untuk menjadi sosial media content creator misalnya ya. Teman-teman bisa membuat desain yang sesuai dengan selera tren pasar saat ini ya. Kalau saat ini kan orang suka yang desain yang kekinian, kemudian
desain-desain yang motion yang bergerak dan lain sebagainya, ada musik, ada tambahan optimalisasi sosial media, TikTok, e-commerce dan lain sebagainya tentunya bisa diintegrasikan sehingga ini bisa menjadi peluang buat kita tim pemasaran ke depannya lewat digital marketing. Mungkin itu intinya, semoga apa yang saya sampaikan itu bisa memberikan manfaat di pertemuan 1 sampai 8. Saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan selama proses pengajaran. Yang pasti saya ingin membantu rekan-rekan untuk membuka cakrawala, menjadi orang sukses. Saya pengen ketemu teman-teman nanti sudah sukses dengan ilmu yang mungkin saya bagikan, itu bisa memberikan manfaat buat next karir rekan-rekan semua ke depannya ya. Oke, saya coba buka dulu rekan-rekan sebelum sebelum saya tutup jam 5 ya. Ini untuk rekap tugas. Ini ada 2 orang yang belum ya, Fahrul Dwi Putra. Kemudian ada Muhammad Hazel Rifazan ya, yang belum membuat tugas. Kemudian untuk yang sudah membuat tugas dengan tepat waktu, saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mensubmit tugas tepat waktu ya. Kemudian selanjutnya saya akan coba sharing terkait untuk ujian tengah semester di pertemuan ke-8 ini. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Geri di pertemuan ke-9 dan sampai pertemuan 16 di UAS. Jadi di pertemuan 1 sampai 8 yang diampu oleh saya, itu saya akan memberikan beberapa tugas untuk UTS ya. Jadi biasanya saya jarang sekali memberikan tugas sebutkan pengertian digital marketing atau buatlah penjelasan bagaimana digital marketing bekerja dan lain sebagainya ya. Saya lebih senang memberikan analisa dan lain sebagainya sehingga teman-teman bisa lebih menarik lagi untuk mengeksplor ya seperti itu. Nah, untuk UTS kali ini kita coba masuk ke sini ya. Jadi ada 3 tugas pengganti UTS yang pengen saya berikan ke rekan-rekan semua. Dan semua tugas ini deadline-nya adalah di Sabtu besok 14 Oktober 2023. Jadi masih ada waktu, ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ada 4 hari. Silakan dioptimalkan. Yang pertama, semua materi pembelajaran termasuk YouTube, rekaman video Zoom sudah saya buatkan, saya sharing di link grup ya, di linknya saya sharing di WA grup, teman-teman bisa baca lagi ya. Jadi saya pengen biar teman-teman ingat ya, teman-teman lebih mendalam ya. Biasanya orang itu akan mengingat ketika mendengar, mencatat, menyalin. Nah, teman-teman saya bebankan adalah meresum, membuat dalam bentuk PPT, kemudian menjelaskan dalam bentuk video dan diomongkan, pasti daya ingatnya lebih tinggi. Jadi teman-teman yang pertama langkah yang bisa dilakukan adalah membuat PPT resume dulu penjelasan poin-poin penting pertemuan ini ya, pertemuan digital marketing pertemuan 1 sampai 7 yang sudah saya sharing materinya. Teman-teman bisa buat resume misalnya 20 halaman ya, 20 halaman PPT atau 15 PPT cukup misalnya, atau mau 30 PPT silakan dibuat aja. Kemudian materi PPT yang sudah dibuat ya nanti di-upload ke akademia.edu. Nah, link uploadnya nanti dimasukkan. Kemudian yang kedua, setelah link PPT ini dibuat, teman-teman membuat penjelasan dalam bentuk video di YouTube ya. Jangan lupa PowerPoint-nya ditampilkan, muka teman-teman dimasukkan ke situ ya, sehingga nanti saya bisa ngelihat penjelasan rekan-rekan di situ. Nah, kemudian ya, yang ketiga buatlah video TikTok mengenai maksimal 1 menit ya, sekreatif semenarik mungkin dengan background, efek atau misalnya mau dimasukin apa ya, yang menurut teman-teman menarik, silahkan. Jelaskan mengapa penting bagi teman-teman semua di sini belajar mengenai digital marketing. Link TikToknya nanti di-share. Nah, ya. Jadi setiap 3 tugas ini tolong cantumkan namanya biar ketahuan, oh ini siapa, oh mahasiswa dari Universitas Jambi, NIM-nya UTS mata kuliah digital marketing,
nama dosen pengajar, nama jurusan, fakultas, dan nama universitas di tugas ini ya. Nah, setelah tugas ini dibuat di hari Sabtu paling lambat, rekan-rekan nanti tugasnya bisa diupload di Google Sheet yang sudah saya siapkan seperti biasa di link yang sama. Di sini misalnya si Muhammad Amin Sobri, link penjelasan video YouTube-nya ya di link ini, yang kemudian link resume PPT dalam bentuk PPT yang diupload di www.akademia.edu-nya bisa di share link di sini, kemudian link video TikToknya di sini ya. Jadi saya tunggu sampai hari Sabtu jam 5 sore, jangan telat karena ini UTS. Kalau misalnya tugas mungkin saya masih bisa berikan. Cuma kalau UTS saya minta deadline karena saya ingin melatih teman-teman untuk bisa mengikuti target deadline ketika teman-teman nanti bekerja ataupun di tempat lain, harus mengikuti sesuai jadwalnya. Kalau memang telat nggak mensubmit tugas berarti nilainya kosong ya. Jadi kemungkinan besar tahun depan kita ketemu lagi di mata kuliah yang sama ya. Jadi saya minta teman-teman tolong disiapkan tugasnya. Saya nggak mau di sini semua nilai mahasiswanya jelek. Jadi saya pengen semuanya, saya akan bantu rekan-rekan diberikan nilai yang bagus. Tetapi kalau seandainya rekan-rekan sendiri nggak mau buat tugas, kemudian nilai UTS-nya, buat tugas UTS-nya yang diberikan lambat submit, ya saya nggak bisa bantu gitu ya. Di sini beberapa orang saya lihat tugasnya jarang dibuat gitu ya, kemudian telat gitu ya, jarang hadir, kemudian kamera jarang dibuka di video Zoom, ya gimana saya akan memberikan apresiasi gitu ya. Jadi tolong diperbaiki next ke depannya, nggak hanya dari saya aja. Kalau kuliah, mau kuliah sama dosen siapapun, bagaimana cara kita menghargai dosen tersebut ya dengan membuka kamera, menyimak ya kegiatan perkuliahan tersebut. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tugas sebelum saya absen sekarang, karena saya pikir nggak perlu lama-lama, yang perlu adalah teman-teman membutuhkan waktu untuk membuat tugas ini. Ada yang mau ditanyakan biar nggak salah membuat tugas rekan-rekan semua? Ya, jadi saya jelaskan lagi buat materi PPT penjelasan penting, poin-poinnya yang terpenting ya dari materi yang saya share. Menurut saya ini penting nih, bagus nih gitu ya. Pertemuan 1 sampai 7, kemudian dalam bentuk video YouTube, kemudian buat di video di TikTok. Kenapa teman-teman penting untuk belajar mengenai digital marketing gitu ya. Kemudian diupload di link tugas UTS. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah cukup? Ketua kelas mana, ketua kelas? Bagus ya? Hadir, Pak. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak, Nggak ada. Pak. Untuk deadline-nya jam berapa ya, Pak? Deadline-nya biasanya saya jam 5 sore. Di sini, oh iya, saya buatin aja ya. Saya buat di sini deadline-nya jam 5 sore. Jam 5 sore. Sebenarnya kalau misalnya dibuat itu paling sekitar 2-3 jam udah selesai sebenarnya. Cuman tinggal teman-teman benar-benar dikebut aja gitu ya. Misalnya malam ini dikejar sampai selesai, udah selesai gitu ya. Saya akan perhatikan mana yang submit duluan, saya akan cek juga. Jadi yang duluan-duluan nanti saya akan tandai juga. Berarti memang komit dan concern dengan tugasnya ada pengganti UTS ya. Ada yang lain, Mbak Yolanda? Saya kira cukup ya, saya coba absen dulu. Saya coba absen dulu. Oke. Oke. Oke, saya coba absen untuk UTS ya. Hari ini tanggal 10 Oktober. Oke, baik. Pradita Putra Berlin. Hadir, Pak. Terima kasih. Muhammad Amin Sobri.
Hadir, Pak. Muhammad Rafi. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Syafiq. Hadir, Pak. Oke, kemudian Siti Koima. Hadir, Pak. Terima kasih Siti. Kemudian Revani. Hadir, Pak. Terima kasih Reza Linia. Hadir, Pak. Putri Keisha. Hadir, Pak. Faldi. Hadir, Pak. Yanuar. Hadir, Pak. Dibuka kameranya rajinnya Yanuar. Kemudian Nanda, Emma. Hadir, Pak. Dan Fahrul Dwi Putra. Pak. Kemudian Khaira Devina. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian Roy. Hadir, Pak. Kemudian Akbar Kurnia. Hadir, Pak. Muhammad Farhan. Hadir, Pak. Willy. Hadir, Pak. Selo. Hadir, Pak. Oke, Umar. Hadir, Pak. Fadri. Hadir, Pak. Oke, Syakira. Hadir, Pak. Irsya. Hadir, Pak. Dua Jagivan Jai. Hadir, Pak. Oke, Aisyah. Hadir, Pak. Ayu. Hadir, Pak. Muhammad Ilyas Rifai. Hadir, Pak. Meriani. Hadir, Pak. Muhammad Hajil Rifazan. Hadir, Pak. Mana? Coba lagi, mana Muhammad Hajil ini? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sebentar kok nggak ada mukanya. Coba lagi. Oke, sebentar. Masih belum kelihatan ini. Coba nanti aja. Saya penasaran mana orangnya yang ini ya. Namanya Hazel ini yang jarang buat tugas. Muhammad Akil. Hadir, Pak. Naila Agustina. Hadir, Pak. Oke, kemudian Yolanda ada ya. Hadir, Pak. Dimas. Hadir, Pak. Coba tadi Muhammad Hazel yang mana? Buruk, Pak. Kami, Pak. Mana? Oh, ini ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini nih. Yang Muhammad Hazel ya. Next bisa diperbaiki. Sampai jumpa tahun depan. Sampai tahu bisa ngulang mata kuliah yang sama ya. Oke, rekan-rekan semua, tolong diperbaiki yang males-males buat tugas ya. Ini buat masa depan rekan-rekan semua, jadi tolong diperbaiki. Tugasnya jangan telat juga. Sudahlah buat tugas jarang, kemudian buat materi UTS nggak dikerjakan juga ya. Jadi jangan dilakukan seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.